Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan mengenai program kreativitas mahasiswa kami dengan judul Aktivasi 3 Tungku Pemerintah, Tokoh, dan Masyarakat sebagai usaha meredam diskriminasi dan rasisme atas Papua untuk merangkul Papua lebih baik. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Diah Utari Madingrum dengan NIM akhir 121, kemudian Sevana Praba dengan NIM akhir 122, Yusrina Wijdan dengan NIM akhir 123, Sabita Alfawas dengan NIM akhir 124, Sefila Mangestiti dengan NIM akhir 125, Sonia Mirari dengan NIM akhir 126, dan Aulia Nur dengan NIM akhir 127. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk mengetahui tentang latar belakangnya, mari kita ketahui tentang apa itu diskriminasi. Jadi diskriminasi adalah suatu pemikiran bahwa sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu itu merupakan hal yang bisa diwajarkan. Next. Di sini kita lihat tentang proses terjadinya diskriminasi. Yang pertama, adanya keberagaman akan menimbulkan perbedaan. Jika kita menyikapi perbedaan dengan negatif dan menimbulkan prasangka yang buruk, kita akan memunculkan diskriminasi. Nah, di sini saya memberikan pustaka dari apa yang saya bicarakan. Kalian bisa lihat di URL berikut ini. Next. Baik, yang pertama rasisme. Mari kita mengetahui apa itu arti dari rasisme. Rasisme adalah sistem kepercayaan bahwa perbedaan biologis itu menentukan pencapaian budaya atau individu. Rasisme ini berhubungan erat dengan sistem perbudakan. Nah, rasisme ini semacam konsep yang bentuk nyatanya itu merupakan diskriminasi. Di sini kita bisa lihat hubungan antara rasisme dan diskriminasi. Nah, untuk konteks perjuangan masyarakat Papua merupakan bangsa yang beradab. Mereka telah mengalami berbagai tindakan diskriminasi hampir di seluruh lini kehidupan, terutamanya perlindungan hukum dan keamanan. Diperlukanlah sistem terintegrasi sebagai usaha meredam rasisme dan diskriminasi atas Papua. Maka kita membuat sistem aktivasi 3 tungku, yaitu pemerintah, tokoh, dan masyarakat sebagai solusi efektif dan efisien. Next. Pemerintah sebagai tonggak utama yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada masyarakat Papua. Namun, belum bisa kita lihat bahwa apa yang mereka terapkan itu efektif dan efisien untuk meredakan masalah ini. Maka kami mengusulkan peran tokoh dan masyarakat untuk menyuarakan pesan saling menghargai, menghormati, larangan berperilaku rasis dan diskriminatif sebagai bentuk upaya menyuarakan aspirasi masyarakat Papua. Nah, antara masyarakat Indonesia ini harus meredam rasisme dan diskriminasi dengan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa berupa dukungan moral dan dukungan fisik sebagai tameng pemersatu bangsa. Next. Di sini kita bisa lihat tujuan dari penelitian kami yang pertama, 1, sebagai sarana mengenal lebih dalam dan peka mengenai kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap Papua. Yang kedua, sebagai sarana mengaktifkan 3 tungku pemerintah, tokoh, dan masyarakat Papua. Dan yang ketiga, sebagai sarana menghapus stereotip buruk terhadap Papua. Yang keempat, sebagai sarana membantu Papua keluar dari kondisi diskriminasi dan rasisme melalui media publikasi dan gagasan tertulis yang kami buat. Next. Berikutnya, manfaat yang dihasilkan dari penelitian kami adalah yang pertama, kita bisa mengenal lebih dalam mengenai kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap Papua. Yang kedua, mengevaluasi solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap Papua. Dan yang ketiga, memvisualisasikan seberapa jauh kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap Papua dapat diperbarui atau dikembangkan jika gagasan aktivasi 3 tungku pemerintah, tokoh, dan masyarakat diimplementasikan. Yang keempat, mengimplementasikan gagasan meredam diskriminasi dan rasisme atas Papua melalui peran 3 tungku tadi, yaitu pemerintah, tokoh, dan masyarakat. Dan yang kelima, terakhir, menerapkan langkah strategis menghapus diskriminasi dan rasisme atas Papua di Indonesia dengan aktivasi 3 tungku pemerintah, tokoh, masyarakat untuk merangkul Papua lebih baik. Next. Baik, yang pertama adalah kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap Papua.
Hingga abad ke-21 ini, diskriminasi dan rasisme yang dialami masyarakat Papua masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dan masih kerap kali terjadi. Kasus yang terjadi di Surabaya pada bulan Juni lalu merupakan puncak batas kesabaran masyarakat Papua. Dalam kasus tersebut, terdapat salah satu aparat keamanan di salah satu kampus yang memanggil mahasiswa Papua dengan sebutan monyet. Nah, kejadian tersebut terekam dan tersebar luas di media sosial. Hal ini memicu demonstrasi oleh masyarakat Papua terhadap rasisme yang mereka terima. Terlebih lagi, saat itu terdapat kasus Black Lives Matter yang membuat mereka lebih berani lagi untuk speak up. Persoalan aksi penolakan rasisme oleh masyarakat tersebut membuat beberapa mahasiswa terkena 3-5 tahun hukuman, sedangkan oknum yang membuat aksi rasisme tersebut hanya diberi hukuman 6 bulan saja. Padahal, persoalan tersebut merupakan sebab akibat. Ada asap karena ada api. Yang membuat api dari oknum pelaku rasisme tersebut, maka seharusnya sumber yang membangun aksi rasisme tersebut juga diberi hukuman yang setimbang, tidak bias kepada salah satu pihak saja. Aksi penolakan mereka tetap dipandang sebagai aksi demo yang tidak beralasan dan hanya sebuah aksi brutal saja. Padahal, hanya orang-orang yang mengalami penindasan tertentu yang dapat mendefinisikan atau melawan penindasan tersebut. Jadi kita tidak bisa menjudge apa yang mereka rasakan. Isu SARA sudah jarang terdengar, tetapi praktek rasis tetap terjadi dan membongkar seluruh tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sampai dekade ini, pemerintah belum memiliki kerangka strategis penyelesaian persoalan diskriminasi rasial, penegakan hukum HAM, dan kebebasan demokrasi khusus di tanah Papua. Sistem hukum di Indonesia masih bias dan secara institusional rasis terhadap orang-orang Papua. Inilah kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua hingga saat ini. Yang kedua, solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap Papua. Solusi tersebut pernah diterapkan oleh organisasi masyarakat serta masyarakat sipil. Next. Yang pertama, solusi oleh organisasi dan lembaga masyarakat dalam menangani rasisme Papua. Yang pertama, sejumlah pimpinan elemen mahasiswa Cipayung Plus bersama para aktivis Papua dan pegiat Pancasila mendorong Presiden untuk segera mendesak Kapolri agar mengusut dan mengungkap dalang perusakan tiang bendera dan pengujaran ucapan rasis dalam kasus penyerangan asrama Papua di Surabaya. Yang kedua, mendesak Presiden untuk segera menarik penambahan aparat TNI atau Polri yang diterjunkan dan menginstruksikan Menkominfo untuk membuka akses internet di Papua dan Papua Barat. Next. Yang ketiga, mendesak pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua. Yang keempat, mendesak Presiden agar menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong semua elemen masyarakat bangsa untuk tetap menguatkan semangat persatuan nasional sesama anak bangsa. Next. Solusi yang diterapkan masyarakat sipil untuk menghentikan rasisme Papua yaitu melalui rekonstruksi sosial di tingkat individu maupun tingkat kolektif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui peran advokasi dari organisasi sipil dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang ketiga, sebuah jauh kondisi diskriminasi dan rasisme terhadap Papua dapat diperbarui atau dikembangkan jika gagasan aktivasi 3 tungku pemerintah tokoh masyarakat diimplementasikan. Next. Apabila gagasan tersebut telah berhasil diimplementasikan, maka sisa-sisa api konflik yang pernah terjadi antara masyarakat asli Papua dan masyarakat non-Papua tentu sudah berkurang jauh. Hendaknya gagasan yang telah diterapkan tadi tetap dikontrol pengawasan dan perkembangannya. Gagasan-gagasan tersebut dapat pula dikembangkan untuk membangun Papua menjadi lebih baik dengan berfokus pada pembangunan Papua itu sendiri. Caranya seperti yang pertama, pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur yang baik merupakan katalisator kemajuan suatu ekonomi daerah. Next. Kedua, investasi sumber daya manusia yang dimiliki Papua. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan secara serius, karena dengan menciptakan sumber daya manusia
di Papua yang lebih unggul, maka ke depannya generasi muda ini mampu hidup mandiri serta memiliki masa depan yang baik termasuk menata kembali tanah Papua. Jadi keduanya penting karena Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, namun kekayaan tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal dan efektif. Karena selama ini pembangunan di Papua masih cukup terbatas dan tidak merata serta kurangnya sumber daya manusianya. Yang selanjutnya yaitu tiga tunggu pemerintah, tokoh, dan masyarakat untuk membantu mengimplementasikan gagasan aktivasi melalui perannya masing-masing. Yang pertama yaitu lembaga pemerintah. Di sini peran dan fungsi dari lembaga pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya berupa optimalisasi peran dari FKPM. FKPM sendiri adalah Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. FKPM tersebut nantinya bisa berbincang-bincang dan bertatap muka secara langsung dengan anggota masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk kemudian memberi solusi, arahan, dan pembinaan. Sehingga solusi tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. Yang selanjutnya yaitu tokoh masyarakat. Sebenarnya, banyak lembaga swadaya masyarakat atau LSM lokal di Papua yang bekerja dalam berbagai topik dan subjek pembahasan, misalnya dalam bidang hak asasi manusia, pendidikan, dan lain-lain. Tentunya, berbagai LSM ini beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pemikiran orisinal dan kepedulian terhadap tanah mereka. Jika nantinya LSM ini dapat dikembangkan dan berintegrasi dengan LSM di tingkat nasional, maka diharapkan akan dapat bekerja sama dan menangani masalah-masalah diskriminasi, serta dijadikan sarana untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua. Yang ketiga dan yang paling penting yaitu adalah masyarakat. Masyarakat di sini harus sudah memiliki jiwa bahwa toleransi itu harus sudah ditanamkan sejak pendidikan dasar. Selain itu, pemerintah sendiri memiliki program aksi afirmasi. Nah, program afirmasi sendiri yaitu pemberian perhatian khusus pada kelompok minoritas supaya mereka mendapatkan akses pendidikan dan lapangan kerja yang baik. Nah, di sini peran dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan, karena masyarakat yang nantinya akan berhadapan langsung dengan para peserta dari program aksi afirmasi tersebut, yang nantinya mereka akan saling memberikan informasi dan saling berbagi ilmu pengetahuan. Yang kelima, langkah strategis menghapus diskriminasi dan rasisme di atas Papua di Indonesia dengan aktivasi 3 tunggu. Next. Harus diakui telah dibuat berbagai upaya secara signifikan untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis. Salah satunya terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan Peraturan Pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang tata cara pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, terdapat beberapa tujuan hukum yang dapat menjadi tumpuan, antara lain keadilan, kesejahteraan umum, perlindungan individu, dan solidaritas dalam realitas sosial. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu terwujudnya tujuan hukum tersebut yaitu yang pertama, diperlukannya ada political will. Hal ini digunakan untuk mengubah orientasi politik yang sangat bias kepada negara untuk menuju politik yang memihak pada warga negara. Tolak ukur keberhasilan politik semacam ini ialah pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari warga negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia sejak Orde Baru hingga kini masih banyak didominasi pertimbangan kelompok, antara lain agama, etnis, dan suku, sehingga produk hukum yang diskriminatif masih sangat banyak. Yang kedua adalah pemberdayaan melalui civil society. Pemberdayaan ini harus terus diupayakan, namun pengelompokan civil society harus lebih terbuka pada semua golongan, dan tujuan-tujuan hukum diharapkan bisa menjadi perekat bagi para asosiasi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan gerakan pemberdayaan lainnya. Civil society berkembang bila prinsip subsidiaritas diterapkan. Yang ketiga adalah urgensi membangun institusi sosial yang adil.
Institusi sosial merupakan kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi satu dan kemalangan bagi yang lain. Hal ini harus diperbaiki agar mampu mendistribusikan hak dan kewajiban dasar menentukan pembagian keuntungan hasil kerja sosial. Next. Yang keempat adalah pendidikan media cetak maupun media sosial di Indonesia tetap mengedepankan kearifan lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap suku dan ras setempat. Lembaga pendidikan formal dan tokoh masyarakat terbukti sangat berpengaruh dalam mendorong terbentuknya suatu karakter individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap segala jenis etnis, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Hal ini juga menjadi tugas besar dalam pendidikan Indonesia yang kerap kali menitikberatkan keseragaman. Keseragaman tersebut seakan mengabaikan ciri khas dari kearifan lokal yang dijamin eksistensinya oleh konstitusi dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Yang terakhir adalah menciptakan tatanan dunia yang lebih toleran, yaitu peran aktif dari masing-masing individu dengan cara menghilangkan rasa primordialisme berlebihan dan meyakini bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan lainnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Aksi demo oleh orang Papua dipicu oleh rasisme dan ujaran kebencian terhadap mereka. Seharusnya sumber yang menciptakan narasi rasisme dihukum berat, karena merugikan negara daerah dan masyarakat Papua. Apapun yang timbul akibat demonstrasi penolakan aksi rasisme adalah bentuk reaksi kritis terhadap praktik rasisme yang telah lama berlangsung di Papua, yang tidak mendapat tempat untuk mencurahkan kekecewaan diskriminasi rasial yang terpatri. Next. Adapun solusi yang diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan. Yang pertama, ada mendorong Presiden agar mendesak Kapolri untuk mengusut dan mengungkap aktor di balik penyerangan asrama Papua di Surabaya. Yang kedua, mendesak Presiden agar menambahkan aparat TNI atau Polri. Yang ketiga, mendesak pemerintah untuk mengedepankan masalah di Papua. Yang keempat, mendesak Presiden menginstruksikan seluruh bawahannya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua. Dan yang terakhir, ada mendorong semua elemen bangsa untuk menguatkan semangat persatuan nasional. Hendaknya, gagasan yang telah diterapkan tadi tetap dikontrol pengawasan dan perkembangannya. Gagasan-gagasan tersebut dapat pula dikembangkan untuk membangun Papua menjadi lebih baik dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Papua. Next. Ada pula peran instansi dan peran tokoh masyarakat dalam hal ini. Yang pertama, peran instansi pemerintah dapat berupa menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan toleransi dan mencegah adanya diskriminasi pada masyarakat Papua. Kemudian, peran tokoh masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kita ketahui bahwa banyak LSM lokal di Papua yang bekerja dalam topik atau subjek pembahasan. Misalnya hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, gender, ekonomi rakyat, dan lain-lain yang perlu diintegrasikan dan disesuaikan untuk membangun jaringan yang baik. Ini punya sebuah quotes dari Nelson Mandela yang artinya, saya sangat benci diskriminasi ras dan segala bentuknya. Saya sudah memperjuangkannya selama hidup saya akan memperjuangkannya sekarang, dan akan melakukannya hingga akhir hayat nanti. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.